beberapa tradisi unik di Indonesia. Bahkan sampai ada upacara pemotongan jari. Ternyata ini maknanya guys. Hello everyone, welcome back to the project. Nah, kali ini kembali lagi di segmen storytellingnya Weekday. Kemarin di segmen storytelling kita udah sempat ngebahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita mau melanjutkan pembahasan ke tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Indonesia itu adalah negara yang kaya akan budayanya dan keanekaragamannya. Banyak banget keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, salah satunya tradisi unik. Nah, ada beberapa tradisi unik yang dilakukan di Indonesia yang sampai saat ini masih turun-temurun guys. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada tradisi potong jari. Gila nggak tuh seremnya? Kalian bayangin ya, ini dipotong. Nah, tradisi potong jari ini berasal dari daerah Papua yang dilakukan oleh suku Dani sebagai simbol harmoni guys. Wah, jadi walaupun tradisi ini terdengar menakutkan karena jarinya itu dipotong ya guys. Kalian gak usah nanya potongnya pakai anestesi atau enggak, sakit atau enggak, itu udah pasti sakit. Aku nunduk. Ternyata maknanya itu sebagai simbol harmoni bagi suku Dani guys. Selain itu juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan. Tradisi potong jari ini dilakukan ketika ada keluarga yang meninggal guys. Dan yang lebih unik lagi, sebelum pemotongan jari itu dimulai, jari mereka akan diikat dengan benang sampai mati ras. Setelah itu baru dilakukan pemotongannya. Pada saat pemotongan itu ada dua cara guys. Cara pertama adalah menggigit jari hingga putus atau menggunakan kapak dan pisau. Oh my godness, supaya langsung ngilu. Bayangin gak tuh, bayangin kalian gigitin jari sampai putus. Bahkan jumlah jari yang dipotong itu tergantung siapa yang meninggal guys. Jadi kalau orang tua yang meninggal itu jarinya dipotong sebanyak 2 ruas. Dan kalau yang meninggal itu sanak saudara akan dipotong sebanyak 1 ruas. Aktif banget loh. Potong jari ini adalah tradisi yang emang unik banget. Salah satu tradisi unik yang pernah aku dengar dan yang pernah aku tahu. Memang kepercayaan orang itu berbeda-beda. Dan itulah yang bikin Indonesia terkesan unik guys. Karena memang kebudayaan dan tradisinya itu sangat kental gitu. Nah, kalau dari kalian ada yang nanyain setelah dipotong jarinya itu gimana? Jadi ya pastinya luka dong ya. Nah, lukanya itu akan dibalut pakai daun hingga sembuh guys. Dan biasanya proses penyembuhannya itu sekitar 1 bulan lamanya. Next, tradisi keunik selanjutnya itu ada tradisi Manene di Toraja guys. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga akan digantikan baju dan kainnya guys. Dalam prosesnya itu, jenazah akan diambil dari makamnya lalu dibersihkan dan digantikan bajunya. Even itu bentuknya udah tanpa daging, hanya tinggal tulang, juga tetap dilakukan prosesi seperti itu ya. Hal ini bertujuan untuk mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal guys. Dan untuk pakaiannya jenazah itu biasanya dipakaikan pakaian formal. Jadi untuk jenazah pria itu dipakaikan jas, lalu untuk wanita itu dipakaikan gaun. Wah, unik banget ya. Cara menghormati keluarga yang sudah meninggal itu unik banget di sini ya. Pantesan aja tradisi ini mengundang daya tarik wisatawan untuk mengetahui hal-hal unik seperti ini. Next, ada tradisi Falombo di Pulau Nias guys, atau sering disebut sebagai tradisi lompat batu. Kalian pasti kayaknya udah gak asing nih sama tradisi lompat batu, karena aku juga sebelumnya udah pernah dengar tentang lompat batu ini kan. Nah, tradisi ini dilakukan oleh laki-laki saja, khususnya masyarakat di Teluk Dalam. Nah, batu yang dilompatin itu bukan sembarang batu guys. Kalau misalnya kalian ngelompatin batu bata, itu gak bisa disebut tradisi lompat batu. Jadi batu yang harus dilompati itu dengan ketinggian mencapai 2 meter dan setebal 40 cm guys. 2 meter, bayangin gak tuh setinggi apa? Kenapa harus melompati batu setinggi itu? Karena konon katanya pada zaman dahulu pemukiman warga itu dipagari oleh batu sebagai pertahanan, sehingga kemampuan melompati batu ini harus dimiliki guys. Dan gak semua laki-laki bisa melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang udah bisa ngelompatin batu dengan kriterianya itu, artinya laki-laki itu sudah dewasa dan sudah bisa melakukan kewajibannya.
Tradisi ini biasanya juga dilakukan oleh laki-laki yang memang udah matang niatnya untuk menikah atau yang memang sudah cukup dewasa. Jadi bukan sembarang batu ya guys. Banyak banget ada tradisi yang unik di Indonesia sehingga aku gak heran banget deh kalau misalnya banyak wisatawan atau bahkan banyak orang yang tertarik untuk melihat kebudayaan Indonesia karena memang memiliki ciri khas masing-masing yang beraneka ragam. Aku aja sebagai warga Indonesia belum banyak mengetahui tradisi, tapi sekali yang nge-explore itu benar-benar berdecak kagum karena masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh dengan warisan nenek moyangnya yang turun-temurun. Wajar aja kalau ada kata-kata indahnya perbedaan. Nah, segitu dulu pembahasan kita tentang tradisi unik di Indonesia. Apakah kalian salah satu dari yang melakukan tradisi unik tersebut? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian setuju kita gali lagi informasi tentang tradisi unik di Indonesia atau saran-saran storytelling lainnya, tolong tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Anyways, itu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian untuk selalu mengetahui update terbaru dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.